perwakilan partai untuk segera Nggak sih Bu, nih kita bikin bumbu sendiri aja. Ya. Ada di bazar. Oke. Dari mana? PKS mana sih? Oh ini. Kenal nggak Pak? Ini udah kelamaan. Nah, ini dari tahun berapa deh? Ngobrol. Bapak pasti Udah ngobrol dengan ini belum pernah ngobrol. Ini udah, ini belum. Ini udah, ini belum. Nah, kan ini semua udah pada ngobrol, Pak. Dengan ditempatkannya di gedung ini banyak partisipasi yang mencoblos, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sudah berkoordinasi dan meminta permohonan kepada perwakilan untuk diberikan fasilitas bantuan Kementerian Luar Negeri dan kemudian Imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan surat keterangan bagi WNI yang ada masalah dalam dokumennya. Karena ada beberapa yang sudah masuk kepada kami dalam periode-periode antara Juni dan Agustus itu, mereka meminta bahwa dari kawan-kawan mereka itu ada beberapa yang mempunyai paspor yang masih berlaku tetapi ditahan oleh polisi atau ditahan oleh otoritas tempat, sehingga saat dia akan menyoblos dia tidak bisa menunjukkan dokumen asli. Dan ini nanti akan diterbitkan oleh konsuler bekerjasama dengan Kemendagri untuk menerbitkan NIT atau nomor induk tunggal. Ya. Baik, jadi saya ingin sampaikan bahwa DPT daftar pemilih tetap PPLN Dena ada 13.162, ditambah DPTB atau pindahan sebesar 1.700-an. Nah, ini nanti ada lagi DPK, daftar pemilih khusus, yang kira-kira sekitar 1.500. Jadi total sekitar 15.000 plus 1.500 ya. Nah, ini bagi yang DPT kami sudah melakukan langkah antisipasif dengan mengirim pemberitahuan itu dengan saran kehadiran supaya tidak menumpuk dalam satu waktu. Contohnya yang mereka yang regio Dena, kita sarankan untuk berangkat antara jam 3 sampai jam 2 sampai jam 3. Yang dari Groningen, dari macam-macam jam sekian sampai jam sekian, supaya tidak menumpuk. Dan itu kita akan melakukan pemilahan itu dengan barcode. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi DPTB kita kasih waktu sesuai dengan aturan PKPU, yaitu 2 jam sebelum penutupan. Ini juga kita kasih barcode tertentu, sehingga ketika dia masuk di jam-jam yang belum, maka dia tidak akan terregistrasi. Kemudian DPK juga seperti itu,
dalam aturan PKPU mengatakan bahwa DPK itu adalah 1 jam sebelum penutupan, itu pun nanti kita akan melakukan langkah seperti itu, sama seperti DPTB, sehingga ketika dia pertama kali datang kemudian tidak membawa surat pemberitahuan, maka dia tidak dapat melakukan pencoblosan. Nah Pak, selama ini kesulitan yang dihadapi, kan ada banyak tuh masyarakat yang katanya belum dapat surat lah, atau misalnya dia tidak menjawab email segala macam, itu kan juga suatu persoalan tersendiri ya. Bagaimana menghadapi? Ya, apakah ada masalah lain? Kita memberikan fasilitas di sini, ada satu des informasi yang di situ akan membantu bagi mereka yang sudah menjadi DPT tetap PPLN Denha. Dia akan kita kasih print out di situ, dan atau kalau tidak kita kasih QR code-nya, sehingga mereka dengan itu bisa melakukan registrasi di TPS masing-masing. Ada masalah lain nggak Pak kira-kira yang masalah terkait? yang sangat kita antisipasi adalah meledaknya DPK. Karena DPK ini kan terus terang aja, DPK dan DPTB ini adalah sama, mereka tidak ada surat suaranya. Kalau sekarang ini dalam perhitungan Mbak, kita DPT 13.126 plus 2%, itulah surat suara yang kita punyai. Sementara yang ada di kita itu sudah hampir 1.800, ya kan? Nah, jumlah partisipasi lebih dari 80% pasti mereka tidak kebagian. Nah, kita agak dak-dikduk juga kalau partisipasinya tinggi, DPTB dan DPK tidak kebagian. Tapi kalau partisipasinya rendah, keduanya itu bisa terakomodir, tetapi kami mengharapkan mereka sebanyak mungkin yang sudah DPT itu datang ke tempat. Terus di samping itu saya ingin sampaikan juga bahwa ada pos ya. Tunggu Pak, sebentar. Ingin sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah kita mempunyai 7 TPS coblos dan 2 TPS pos. 2 TPS pos ini sebesar 1.313. Dan itu sudah kita lakukan, dan insya Allah nanti akan perhitungannya pada tanggal 17 Februari, sementara yang TPS ini pada tanggal 14 Februari. Satu lagi pertanyaan terakhir, kira-kira yang menyebabkan orang untuk datang ke sini atau tidak datang ke sini apa ya? Apa sudah dipikirkan? Ada satu yang sangat menarik, yaitu untuk kali ini di tempat yang bagus ini kita ada area bazar, dan ini usulan dari perwakilan dari Pak Dubes yang sangat mendukung sekali untuk melaksanakan di samping kita kangen-kangenan juga ada kuliner, karena termasuk salah satu promosi kita. Jadi banyak beberapa warga negara kita yang kawin campur itu mengajak keluarganya ke sini, dan itu satu-satunya yang kita bisa. Kalau yang membuat orang untuk nggak datang ke sini kira-kira apa ya Pak? Apa cuaca atau kerja atau apa? Alhamdulillah cuacanya hari ini bagus. Di jam-jam pekerjaannya juga saya kira hari Sabtu juga istilahnya tidak ada alasan lagi lah untuk tidak datang gitu. Intinya begitu. Kami harapkan mereka bisa datang sebanyak mungkin supaya bisa melihat secara jelas bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia yang dilakukan di Belanda ini benar-benar sangat demokratis, dan mudah-mudahan kawan-kawan warga negara Indonesia yang ada di Belanda ini juga merasakan betul bagaimana niatan kita untuk membangun sebuah sistem demokrasi yang diakui oleh dunia. Baik, terakhir namanya ya, nama? Oh, saya Indira. Tinggal di Eindhoven. Iya, Mbak, kayaknya meskipun agak susah berjalan nih, tapi semangat banget untuk pemilu. Kenapa, Mbak? Ya, untuk perubahan Indonesia harus tetap maju dan tetap harus kita tetap bersatu. Whatever happen kita berbeda, tapi tetap satu. Tapi kan Mbak kan tinggal di luar negeri nih ya. Ya. Apa sih yang diharapkan? Yang diharapkan untuk kita? Ya, dalam pemilu yang diharapkan untuk pemilu kali ini. Pemilu kali ini kita berharap untuk bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kesenjangan, tidak ada lagi diskriminasi. Itulah buat bangsa kita Indonesia. Hanya itu harapan saya. Pembaruan buat bangsa Indonesia tahun 2024. Halo Mbak Yuke, namaku Eko Rahmadian, biasa dipanggil Eko, tinggal di Leeuwarden. Kampusnya University of Groningen, tapi kampusnya di Leeuwarden. Kenapa pengen nyoblos? Karena care sama Indonesia,
pengen memberikan at least kontribusi buat Indonesia lewat satu suara, biarpun mungkin cuma satu suara, mudah-mudahan bisa ya do something. Itu sih. Dulu sempat di sini tapi belum ikut pemilu. Jadi datang karena ikut sama rombongan dari Leeuwarden, Indonesian Family dari Leeuwarden, tapi aku nggak nyoblos waktu itu. Kurang lebih sama ya, sama-sama antusias. 5 tahun lalu juga lumayan antusias di Wassenaar kalau nggak salah lokasinya. Terus ya rame, seneng lihat ya, berasa pulang kampung. Lebih hangat, iya, karena waktu itu seingatku kondisinya di luar ruangan, terus mungkin antriannya juga lumayan panjang waktu itu. Ada yang ngantri dari siang, selesainya malam seingatku atau sore, jadi ya kayaknya sekarang jauh lebih baik sih. Oke, baik dipegang. Ya, nama saya Elok dari Universitas Groningen, tinggalnya di Leeuwarden, Friesland. Yang saya harapkan sih semoga pemilu kali ini membuat Indonesia lebih baik. Niatannya itu, karena kita bisa mengubah Indonesia semakin baik. Amin. Hampir 3,5 jam sih kayaknya tadi perjalanannya. Sama mau cari makanan Indonesia dan ketemu teman-teman dari kota yang lain. Di dalam sini anget banget, aman. Nama saya Diana Visser, saya dari Amsterdam. Saya datang ke sini cuma mau lihat orang-orang Indonesia yang ikut pemilu untuk pemungutan suara ya untuk pemungutan suara. Senang juga bisa lihat dengan otomatis dari seluruh Belanda kita bisa silaturahim, dilihat langsung. Biasanya kan nggak pernah ketemu, dan sekarang semua ketemu. Kenapa? Mau ke bazar. Sekarang kita mau ke bazar, mau kangen sama makanan Indonesia. Udah, terima kasih. Halo, saya Ade, saya dari Amsterdam. Saya ke Den Haag ini mau lihat-lihat aja, walaupun saya nggak nyoblos, tapi saya tetap cinta Indonesia. Nah, sekarang saya lagi mau antri, mau ke bazar, mau makan-makan makanan Indonesia. Top. Mau silaturahmi, ketemu teman-teman. Tadi juga banyak ketemu teman sini yang mereka nyoblos. Cinta Indonesia. Indonesia is the best. Terima kasih. Mbak, sebutkan namanya sama tempat tinggalnya dulu. Saya tinggal di Apeldoorn. Iya. Jauh-jauh datang dari Apeldoorn ke sini sebenarnya ngapain sih Mbak? Ya, pengen memilih calon pemimpin Indonesia. Teman-teman ingin supaya Indonesia mendapatkan pemimpin yang terbaik. Harapannya waktu datang ke sini mau makan-makannya apa apanya nih? Ya itu juga, itu sangat menarik ya. Karena ini kesempatan untuk ketemu sama orang-orang Indonesia dari segala kota. Dan juga ada bazar yang banyak sekali. Tapi sayang banget, nggak bisa masuk, telat. Ini ngantrinya panjang banget. Aduh, padahal udah kebayang-bayang makanan Indonesia, perut udah keroncongan. Tahun kemarin udah milih belum? Ya, tahun kemarin milih. Dibandingkan sama 5 tahun lalu, bagaimana suasananya menurut ini? Tahun ini jauh lebih baik karena 5 tahun yang lalu itu kita memilih di luar, berdiri, cuaca dingin, terus milihnya tuh nunggunya lama banget sampai 3 jam. Itu yang bikin saya sebenarnya nggak akan pilih lagi. Cuma ya ternyata ini ada tempat yang bagus, sistemnya lebih baik. Terima kasih banyak.